Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Nah, di video pembelajaran pertama ini, seperti yang sudah kakak sebutkan ya, video pertama ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Nah, sebelum ke materi, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian saat membuka tutup botol yang disegel plastiknya menempel di jari, atau merasa tersengat listrik saat membuka gorden, atau kalian pernah mencetak gambar atau tulisan dengan printer, atau pernah melihat petir? Mungkin ada yang pernah terjadi pada kalian atau ada yang belum juga ya. Tapi kira-kira kenapa ya hal seperti yang kakak sebutkan sebelumnya dapat terjadi? Ada yang tahu? Nah, untuk mengetahui ilmu yang mendasari hal tersebut, kita perlu nih mempelajari listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang muncul sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Nah, listrik statis ini terjadi karena adanya muatan listrik. Lalu, apa yang menyebabkan adanya perpindahan elektron bebas pada suatu benda? Jadi, benda tersusun dari atom-atom. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita seperti baju, handphone, gelas, kayu, semuanya itu tersusun dari atom-atom. Nah, atom itu apa sih? Nah, atom adalah susunan terkecil dari suatu benda. Nah, atom sendiri tersusun dari inti atom, atau bisa juga disebut dengan nukleus dan elektron. Nah, bisa kalian lihat di gambar sini. Jadi, inti atom yang berwarna kuning dan elektron yang berwarna abu-abu. Nah, inti atom ini tersusun lagi dari proton dan neutron. Apa itu proton? Apa itu neutron? Proton adalah subatom yang bermuatan positif, sedangkan neutron itu subatom yang tidak bermuatan. Dan elektron adalah subatom yang bermuatan negatif. Nah, yang perlu kalian ingat adalah elektron ini selalu bergerak dalam lintasan kulit atom, mengelilingi inti atom. Nah, kulit atom itu yang berwarna ungu ya. Nah, elektronnya itu bergerak secara terus-menerus tanpa henti di kulit atom ini. Tapi atom ini sebenarnya, elektron ini sebenarnya bukan cuma satu, bisa ada banyak. Kakak contoh cuma ada satu aja ya, untuk memudahkan kalian mengerti. Nah, karena adanya pergerakan elektron ini, sehingga menghasilkan gaya listrik. Nah, gaya listrik inilah yang menyebabkan suatu benda menimbulkan muatan listrik. Begitu adik-adik. Lalu, apakah semua benda dapat menimbulkan muatan listrik? Lalu, bagaimana cara suatu benda menimbulkan muatan listrik? Nah, sebelum kalian mempelajari bagaimana cara suatu benda menimbulkan muatan listrik, kalian harus mengetahui dulu nih, muatan listrik itu terdiri dari apa saja sih? Jadi, muatan listrik itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Nah, kemudian setelah mengetahui muatan listrik, kalian perlu nih mengetahui gaya listrik. Gaya listrik itu apa? Gaya listrik itu gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Nah, terdiri dari dua macam, yaitu tolak menolak, dan gaya tarik menarik. Gaya tolak menolak ini terjadi karena tidak adanya perbedaan muatan listrik. Contohnya, muatan positif dengan muatan positif
dan muatan negatif dengan muatan negatif. Nah, kalau misalnya gaya tarik-menarik itu terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik. Contohnya, antara muatan positif dengan muatan negatif dan muatan negatif dengan muatan positif. Nah, untuk membuat kalian mengerti lebih paham, misalnya nih ada cewek sama cewek atau cowok sama cowok, itu kan kita tidak tertarik satu sama lain kan gitu. Jadi itu tolak menolak. Cewek-cewek atau cowok-cowok gitu ya. Kalau tarik menarik, itu misalnya antara cewek sama cowok atau cowok sama cewek gitu. Paham kan? Oke, kita lanjut. Setelah mengetahui gaya listrik, kalian bisa nih mempelajari bagaimana caranya suatu benda menimbulkan muatan listrik. Nah, untuk suatu benda menimbulkan muatan listrik itu dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan penggosokan, yang kedua itu dengan penyentuhan atau cara konduksi. Yang ketiga itu dengan cara mendekatkan atau induksi. Kita bahas satu-satu ya. Nah, cara pertama yaitu cara penggosokan. Cara penggosokan ini adalah cara yang paling mudah dan yang paling umum. Caranya dengan menggosokkan satu benda ke benda yang lain. Nah, misalnya nih kalian sedang menggosok-gosokkan baju kalian ke meja. Nah, berarti benda ini akan melepaskan elektron. Nah, elektron ini akan berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, kalian ingatkan kalau elektron itu selalu bergerak di lintasan atom. Nah, elektron ini karena terus bergerak, jadi elektron ini dapat nih berpindah ke satu benda ke benda yang lain. Nah, ternyata masing-masing benda itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap maupun menerima elektron. Hal ini dapat kita lihat dari deret triboelektron. Ya, gini. Jadi, semakin atas itu semakin positif, sedangkan semakin ke bawah itu semakin negatif. Jadi, semakin atas seperti tangan manusia, bulu kelinci, atau kaca, itu semakin mudah melepaskan elektron. Sedangkan yang negatif itu semakin sukar melepaskan elektron. Contohnya nih, tangan. Tangan kan digosokkan kepada styrofoam. Nah, elektron dari tangan itu berpindah dari tangan ke styrofoam karena tangan itu kan mudah melepaskan elektron, sedangkan styrofoam kan di bawah. Styrofoam itu paling sulit melepaskan elektron, jadi dia yang menerima elektron, sedangkan tangan manusia yang melepaskan elektron. Nah, sehingga tangan menjadi bermuatan positif dan styrofoam bermuatan negatif gitu. Contoh lainnya, misalnya sisir plastik digosok dengan rambut. Kira-kira benda apa yang memberikan elektron? Kita bisa nih langsung tahu, langsung lihat dari deret elektron ini, deret tribo ini. Nah, plastik gimana kita cari? Terus rambut gimana kita cari? Rambutnya rambut manusia ya. Nah, kalau jawaban kalian adalah rambut, selamat, kalian benar. Jadi, elektron dari rambut berpindah ke sisir plastik sehingga rambut menjadi bermuatan positif dan sisir plastik bermuatan negatif karena menerima elektron dari rambut gitu. Paham ya adik-adik? Kalau belum paham, kalian bisa tanyakan kembali saat sesi tanya jawab atau bisa kalian ulang lagi nih video pembelajarannya gitu.
Lanjut ke cara nomor 2 ya. Nomor 2 adalah penyentuhan atau konduksi. Caranya dengan menempelkan benda yang memiliki muatan sehingga benda yang tadinya netral akan bermuatan. Contohnya, benda netral yang ini ditempelkan benda yang bermuatan positif. Maka benda tersebut akan bermuatan positif. Kenapa? Ingat ya adik-adik, karena elektron dari benda yang bermuatan netral ini akan berpindah ke benda yang bermuatan positif. Elektron yang berpindah dari benda netral ke benda yang bermuatan positif. Sehingga benda netral ini akan menjadi bermuatan positif. Kenapa kok jadi bermuatan positif? Karena elektronnya kan sudah berpindah ke benda yang bermuatan positif ini. Begitu. Nah, contoh kedua, ada benda netral nih yang ditempelkan dengan bermuatan negatif. Maka benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Kenapa? Karena, jadi ingat ya adik-adik, elektron berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Karena yang benda bermuatan negatif ini merupakan tersusun dari banyak elektron, jadi elektron yang dari benda negatif pindah nih ke benda yang netral, sehingga benda netral ini akan bermuatan negatif. Begitu. Oke, kita lanjut dulu ke cara nomor 3, yaitu dengan mendekatkan atau cara induksi. Caranya dengan mendekatkan benda yang memiliki muatan, sehingga benda yang tadinya netral jadi akan bermuatan. Contohnya nih, benda netral didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka elektron pada benda netral akan mendekati benda yang bermuatan positif ini. Nah, contohnya ini ya. Jadi, benda yang bermuatan positif ini, ingat ya, jadi muatan listrik itu saling tarik-menarik kalau muatannya berbeda. Jadi, si elektron akan mendekati muatan positif atau muatan negatif ini akan mendekati muatan positif. Sedangkan muatan positif yang di benda netral akan menjauh begitu. Contoh yang kedua, benda netral didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Maka elektron pada benda netral akan menjauhi benda yang bermuatan negatif. Nah, seperti ini. Jadi, elektronnya nih atau muatan negatifnya nih yang menjauhi si benda yang bermuatan negatif. Karena kalau misalnya negatif sama negatif itu tolak menolak, sedangkan positif dengan negatif itu saling tarik menarik. Begitu adik-adik. Mengerti? Oke.